Ya, penerapan pembatasan sosial berskala besar Provinsi DKI Jakarta pada 14 September mendatang tidak mengizinkan rumah ibadah untuk beroperasi. Hanya masjid atau rumah-rumah ibadah di perkampungan sajalah yang boleh dibuka dan hanya boleh digunakan oleh warga sekitar. Untuk membahasnya, kita terhubung lewat sambungan Zoom bersama juru bicara Satgas COVID-19 MUI Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis. Pak Khalil, MUI menghimbau ini warga untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Seperti apa Pak detail imbauan ini? Ya, kita menyampaikan kepada umat untuk menyikapi kenaikan dan tingginya penularan pandemi COVID-19 ini kepada umat Islam di daerah yang penyebaran virusnya tidak terkendali, umat Islam untuk tidak melaksanakan sholat Jumat dan sholat 5 waktu berjamaah di masjid dan atau musola. Jadi untuk menghindari kerumunan sehingga kita bisa melaksanakan social distancing dan physical distancing. Tapi di daerah yang penyebaran virusnya sudah terkendali pelaksanaan sholat Jumat dan sholat 5 waktu hendaklah memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Seperti tadi dari Pak Gubernur, yaitu hanya warga setempat sehingga tidak ada interaksi atau mungkin ada yang membawa pandemi ke musola dan masjid itu. Nah tentu himbauan kita supaya meningkatkan amal solehnya dengan membantu saudara-saudara serta handai taulan berupa zakat, infak, sedekah terutama para tetangga yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi sebenarnya kita masih merujuk kepada fatwa MUI yang dari awal untuk menyikapi pandemi itu yaitu fatwa nomor 14, fatwa nomor 16, fatwa nomor 18 yang berkenaan semua bagaimana kita beribadah, tata cara ibadah pada saat pandemi COVID-19 ini. Jadi kondisinya kita tergantung kepada info dari medis dan yang berwenang. Kalau memang di daerah itu dipastikan akan menularkan dan berbahaya karena akan menularkan pandemi COVID-19 ini, maka kita menghindari kerumunan termasuk sholat Jumat dan sholat berjamaah. Ya, berbicara mengenai kerumunan Pak Khalil, jika hanya masjid-masjid kecil di perkampungan atau perumahan saja yang boleh dibuka, apakah ini nantinya tidak akan menimbulkan penumpukan jemaah Pak, khususnya saat pelaksanaan ibadah sholat Jumat? Ya tentunya kan kita ada dua alternatif ya, yang fatwa MUI sampaikan. Yang pertama adalah melaksanakan sholat Jumat ketika penuh, maka tidak bisa sholat 2 gelombang yaitu diganti dengan zuhur. Atau ngikutin pada ijtihad yang baru, yaitu dibikin secara bergelombang. Karena kapasitasnya yang terbatas, yang awalnya mungkin kapasitasnya sampai 100, sehingga bisa dipergunakan hanya 30 atau 40% atau 40 orang yang bisa di dalamnya. Oleh karena itu, kita tidak memaksa di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita tidak dipaksa di luar kemampuan kita, maka hukum itu adalah solusi bagi kita. Tergantung pada tempatnya. Ketika memungkinkan untuk sholat Jumat dan menampung ya silakan Jumat sekali. Tapi nggak menampung saya sholat duhur juga Allah sudah mencatat pahala sholat Jumatnya karena dia tidak sholat Jumat bukan karena malas tetapi memang karena uzur. Kalau kita kebiasaan sholat Jumat tapi tidak sholat Jumat maka saat itu juga Allah mencatat pahalanya Jumatan karena kita mendapat pahalanya karena kita tidak sholatnya bukan karena tahawunan, bukan karena kita main-main, bukan karena kita malas, bukan karena kita tidak taat. Iya. Lalu Pak Khalil, ini bagaimana Majelis Ulama Indonesia memandang kebijakan pemerintah sejauh ini Pak dalam penanganan COVID-19? Ini sudah memasuki bulan ke-6 sejak mulai awal sekali diberlakukannya PSBB yang pertama Pak. Ya saya pikir ini adalah masalah kita bersama. Kami berharap pemerintah lebih ketat lagi, pemerintah lebih disiplin lagi. Karena memang masyarakat kita butuh lebih diperketat, perlu disiplin karena kedisiplinan kita yang rendah. Jadi masalah pandemi ini tidak bisa disandarkan kepada seseorang karena mungkin saja saya menularkan orang lain atau orang lain menularkan kepada saya. Oleh karena itu pada saat pelaksanaan PSBB ini saya berharap betul-betul tegas, betul-betul disiplin karena masyarakat kita masih butuh dikontrol, kesadaran masih belum datang dari diri mereka sendiri. Ya, baik. Terima kasih Bapak Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, juru bicara Satgas COVID-19 Majelis Ulama Indonesia sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.